Yes, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Happy Sunday jemaat GBS Kalvari Sukabumi yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita bersemangat, kasih tepuk tangan yang memiliki Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Udara yang cerah ya Tuhan. Kita begitu bersemangat, kita begitu bersukacita. Kita mau puji muliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita menyatakan terima kasih kita karena penyertaan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Yuk mari kita satukan hati di dalam doa. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami ucapkan rasa syukur kami Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk udara yang cerah pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dan tidak pernah berkurang sedikit pun dan sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Pakai hidup kami lebih heran lagi untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari datang Tuhan dalam hidup kami. Mari datang pada pagi hari ini. Mari datang pada setiap hari-hari kami Tuhan. Untuk kami boleh berada bersama dengan Engkau, senantiasa bersama dengan Engkau. Kami mau memuji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang kudus, Allah yang hidup Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi jiwa kami Tuhan. Thank you Jesus. Allah kudus.
kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Kasih tos kiri dan kanannya. Boleh kasih tos kiri dan kanannya. Pagi yang cerah, hari yang luar biasa. Kamu luar biasa. Katakan kamu luar biasa. Kedengaran suaranya? Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Puji nama Tuhan. Siapa yang mau terus dicurahkan anggur boleh tercurah terus atas setiap hidup kita. Boleh terus menjadi berkat dan boleh terus memuliakan namanya. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi.
saya sehat, saya semangat, saya penuh berkat. Kasih tunjuk caranya. Yes, puji nama Tuhan. Kita mau percaya penyertaan Tuhan boleh turun atas setiap kita. Kita rindu kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita. Kita rindu Roh Kudus boleh ada bersemayam di dalam setiap hati kita. Satu pujian yang sederhana, dan kita percaya mau pujian itu boleh hidup dalam setiap hati kita. Yes, Jesus. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on
Dan kami yakin setiap yang datang akan merasakan urapan Tuhan, akan mendapatkan jamaahan Tuhan, dan kami semua akan diurapi oleh Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan bajak setiap tanah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar tidak menjadi tanah yang keras dan berbatu, tetapi tanah-tanah yang gembur, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur pada hari ini, kami yakin tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Sama-sama katakan dengan antusias. 1, 2, 3. Puji Tuhan, aku diberkati. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar. Silakan duduk. Karena kita memang benar orang-orang yang pasti diberkati. Amin saudaraku. Pasti diberkati karena itu janji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah tentang anointed atau diurapi. Ya. Ada beberapa teman saya waktu saya persiapan selalu ngintip beberapa aktivitas saya. Terus dia bilang agak berat ya. Saya bilang juga agak berat ya. Tapi mau nggak mau harus disampaikan ya tentang anointed. Dan ini penting. Apa sih urapan itu? Ya. Perlukah pengurapan itu? Oh mungkin itu mah untuk yang bawain firman Tuhan, untuk yang pimpin puji-pujian, untuk para pemain musik. Betul, kami membutuhkan urapan Tuhan. Kalau enggak, enggak ada apa-apanya. Sama kayak kita nyanyi biasa, sama kayak saya menceritakan berita biasa. Tetapi dengan urapan itu justru sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga penting untuk saudara diurapi. Bahkan sangat penting. Ya. Contoh pentingnya seperti ini. Ketika saudara mau berpergian ke satu tempat ya, dengan menggunakan mobil, saudara harus pastikan bahan bakarnya terisi penuh. Betul? Ya, secanggih apapun, sehebat apapun mobil saudara, baru apapun mobil saudara. Oh, mobil saya mobil listrik. Ada yang pakai mobil listrik ya? Belum ada ya? Nanti saya nggak tahu dulu. Pakai mobil listrik tanpa bahan bakar atau pengganti bahan bakar itu mobil listrik apa? Baterai. Itu mobil saudara tidak bisa mengantar saudara ke tempat tujuan dan nggak ada gunanya, betul nggak? Ya, sama juga dengan handphone saudara saat ini. Ada handphone yang terbaru mungkin, ya, yang paling canggih, tipenya tipe ini yang tahu tipenya yang paling tinggi apa? Tipe tinggi, ya. Isu kebijakan tipe tinggi. Tipe 1 sampai tipe 13 ya, wah canggih, tanpa baterai ya, yang orang lihat kelihatan ya, itu nggak berguna apa-apa, nggak bisa apa-apa handphone yang canggih itu. Ya. Sama halnya dengan bapak ibu saudara, menjadi orang yang diurapi sangat penting, ya. Dan karena itu adalah faktor utama, next slide. Karena itu adalah faktor utama penentu agar saudara mendapat kemenangan. Perhatikan baik-baik. Orang yang diurapi ternyata kita butuh urapan itu adalah faktor penentu agar saudara mendapat kemenangan. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ntar kita bahas lebih dalam. Kita akan definisi dulu ya. Definisi orang yang diurapi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan pekerjaannya dan rencana Allah, untuk melakukan pekerjaannya, kehendaknya dan rencana Allah dalam hidupnya. Ya, jadi orang yang diurapi itu dipilih oleh Tuhan ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, rencana Allah, tetapi dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Nah, siapa saja yang bisa diurapi Tuhan? Semua orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang diurapi bukan hanya orang tertentu, tetapi semua orang yang percaya pada Yesus. Karena Tuhan katakan kita orang-orang pilihan Tuhan, ya. Dan apapun profesi
saudara, berapapun usia saudara, siapapun saudara, kita bisa mendapatkan urapan itu, ya. Karena urapan itu pemberian Tuhan semata. Jadi urapan itu nggak bisa diusahakan atau dibeli, ya. Oke. Nah, ciri orang yang diurapi apa? Ciri orang yang diurapi adalah kemenangan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Ini satu impact yang luar biasa. Ketika orang itu diurapi, kemenangan selalu menyertai dia. Ya, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan. Mungkin ada masalah yang besar, mungkin ada tantangan yang hebat, tetapi kemenangan Tuhan sudah siapkan buat orang yang percaya. Jadi orang-orang yang diurapi nggak perlu mengejar-ngejar kemenangan sebetulnya, tetapi kemenangan itu Tuhan sudah siapkan. Tahun ini ada the year of victory, ya. Kemenangan sudah siapkan buat kita, asal kita menjadi orang yang diurapi Tuhan. Ya. Kita baca ayat pokok ya pada saat ini di dalam Mazmur 20 ayat 7 ya. Bantu baca sesuai. Ya, kita akan baca dalam Mazmur 20 ayat 7. Ya. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Sekali lagi baca sama-sama dengan jemaat. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang, kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Saudara bisa katakan wow. Untuk ayat ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan katakan apa? Daud mengetahui bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saya udah doa, saya udah doa puasa 10 tahun misalnya, kok nggak dijawab-jawab. Tapi janji Tuhan apa? Tuhan akan menjawab dari surganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Jadi jawaban Tuhan itu pasti tuh, kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Jadi sangat penting kita diurapi Tuhan. Amin, saudaraku. Namun pertanyaannya adalah how God anointed. Bagaimana diurapi Tuhan? Ya. Pertanyaan ini, how God anointed? Bagaimana kita diurapi Tuhan? Ya. Kita belajar dari Daud. Yang pertama adalah God's favor atau perkenanan Tuhan. Kehidupan Daud berubah total ketika dia diurapi oleh Samuel. Ya, kita baca ayatnya. Tolong dibantu. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 A dan B sampai kata-kata atas Daud. Ya. Coba. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 A dan B. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan 13 A dan B. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ya. Menjemput Daud ya di sini. Terus? Ia kemerah-merahan. Ya. Matanya indah dan parasnya elok. Ya, sebentar sampai di situ dulu sis. Ya. Jadi di sini katakan kemudian disuruhnya dia menjemput dia. Menjemput Daud artinya. Ia kemerah-merahan. Daud tuh kemerah-merahan. Bukan merah-merah malu ya. Tapi dia sehat, ya. Ini detail sekali ayat ini ya. Kemudian matanya indah. Matanya indah. Coba lihat kiri kanannya, matanya indah ya? Atau mata keranjang, atau mata duitan. Coba lihat yang suami istri. Coba boleh lihat. Ya. Lihat coba matanya. Kan? Matanya gimana, indah? Indah, ya, jangan sampai mata duitan, mata keranjangnya. Matanya indah, ini sebenarnya ada arti-arti, tapi saya tidak bahas itu ya. Kemerah-merahan itu artinya dia sehat, ya. Matanya indah, dia selalu melihat kemuliaan Allah. Kemudian apa? Parasnya elok. Ya, jadi saya simpulkan
Daud ini keren. Ya, Daud ini keren. Walaupun banyak orang bilang Daud itu kecil gitu ya, kurus mungkin gitu ya. Tapi dia keren. Mungkin lebih keren dari Pak Johnson. Siapa yang terkenal? Pokoknya itulah bintang-bintang. Ya, lebih keren dari itu ya. Daud itu keren. Lanjut sis. Ya. Lalu Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Ya. bangkitlah, Bangkitlah. urapilah dia, Iya. sebab inilah dia. Terus? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amin. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Sejak hari itu, sejak hari Daud diurapi oleh Samuel, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi bukan tadi Daud diurapi bukan karena dia kemerah-merahan, matanya indah atau rasanya elok ya, enggak ya. Saya nggak bahas di situ. Tetapi sejak diurapi, ya Daud berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga Daud diurapi Tuhan. Dan sejak saat itu Daud alami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan besar pertama yang Daud alami adalah ketika dia menghadapi harus melawan panglima dari bangsa Israel yang besar, yang kuat, yang perkasa. Siapa namanya? Goliat. Ya, gede banget, hebat, ya luar biasa. Tetapi yang luar biasanya, yang ajaibnya, Daud tidak berkelahi loh saudaraku. Dia hanya melemparkan batu dengan satu alat pada waktu itu dan Goliat roboh, Goliat mati dan Daud menang. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Jadi Daud ketika diurapi Tuhan, dia nggak perlu berkelahi. Ya, kalau kita lihat di poster-poster, sepertinya mereka udah mau berkelahi ya. Sepertinya Daud nanti jadi Iron Man gitu, terbang, menghajar Goliat. Enggak, dia cuma ngambil batu di kantongnya, kemudian dia lempar dan Goliatnya mati. Dan itu juga masuk akal. Batunya batu kecil saudara. Dan kalau kita lihat perlengkapan perang dari Goliat ya, dia pakai baju jirah, dia pakai topong, ya, dan itu semua anti panah pada waktu itu. Tetapi aneh, batu yang kecil itu bisa merobohkan Goliat. Tetapi ada buktinya sih ya, katanya ada penemuan tengkoraknya Goliat itu ditemukan dan katanya tengkoraknya pecah. Ya. Jadi batu yang kecil itu bisa tembus. Dengan kekuatan, tentunya bukan kekuatan Daud gak bisa apa-apa dari tempat yang rendah dia lempar ke atas loh, ya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ketika urapan itu nyata, maka kemenangan Daud akan meraih. Amin saudaraku. Nah saudaraku, sejak saat itu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika saudara diurapi Tuhan, tantangan sebesar apapun, sebesar Goliat sekalipun, saudara bisa lalui, ya, dan saudara bisa menang dengan mudah, sama seperti Daud. Kenapa saudara? Karena kemenangan itu Tuhan sudah siapkan. Kita nggak perlu susah-susah berkelahi, saudara. Kalau kita menjadi orang yang diurapi Tuhan, kemenangan Tuhan sudah siapkan. Amin. Haleluya. Urapan itu pemberian Tuhan semata, jadi nggak bisa diusahakan atau dibeli. Ya. Mungkin saudara pikir, wah mungkin karena urapan ini akan datang buat orang-orang yang bisa membawakan firman Tuhan ya, ratusan kali, atau para pemimpin puji-pujian, para pemuji, para pemain musik. Enggak, saudara. Enggak bisa diusahakan urapan itu. Dan juga bisa dibeli. Saudara punya uang 1 triliun pun, saya mau beli urapan supaya saya diurapi itu, enggak akan bisa dibeli. Tetapi urapan itu datang ketika Tuhan berkenan atas kita. Dan ketika Tuhan berkenan atas kita, dia disenangkan, saudaraku, maka Tuhan akan mengurapi kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya, sehingga kita mendapat perkenanan Tuhan. Daud adalah orang yang taat, dia selalu melakukan firman Tuhan, ya. Sama-sama katakan perkenanan Tuhan, 1, 2, 3. Ya, itu yang pertama, supaya kita bisa diurapi Tuhan, dapatkan perkenanan Tuhan. Ya, caranya bukan dibeli, caranya bukan saudara melayani Tuhan, ya sampai ratusan kali, ribuan kali, enggak. Tapi dapatkan perkenanan Tuhan. Lihat Daud,
Dia selalu melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah obey, taat. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan? Karena orang yang diurapi Tuhan itu begitu penting, seru. Belajar, taat. Ya. Daud orang yang selalu taat kepada Tuhan. Ya. Tetapi bukan hanya kepada Tuhan saja. Daud juga taat kepada atasannya, yaitu Saul pada waktu itu. Daud juga taat kepada orang tuanya Isai. Meskipun Daud diperlakukan tidak baik. Jadi dia taat, belajar taat. Jadi kita pun harus menjadi orang-orang yang taat pada atasan kita. Saudara punya atasan? Kalau yang kerja di kantor, nah, Maya punya. Berarti dia punya. Kalau yang diam berarti nggak punya atasan. Ini bos semua ya? Ini bos semua nih? Iya. Oh, Putri punya. Punya atasan? Ya. Yang punya atasan taat kepada atasan. Walaupun ya, Daud ya kalau kita baca dari sejarahnya, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Saul. Bahkan Saul mau membunuh Daud loh, sorry. Tapi dia tetap taat kepada atasan. Taat kepada orang tua. Ya. Masih punya orang tua? Belajar taat kepada orang tua ya. Meskipun sekali lagi Daud mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Terlebih kepada Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 12 ayat 22. Ya. 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Ya. Saul disingkirkan, Ya. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di Apa hatiku. saudara? Seorang yang berkenan di hatiku, terus Dan yang melakukan segala kehendak. dan melakukan kehendakku. Terus udah sampai sini. Jadi Daud ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, kita harus terus belajar taat dan taat. Karena ketaatan kepada Tuhan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka dia akan mengurapi saudara. Amin. Sama-sama katakan taat. 1, 2, 3. Taat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? God's favor. Perkenanan Tuhan untuk kita mendapatkan urapan. Yang kedua, taat. Yang ketiga, yang terakhir adalah lifestyle, praise, and worship. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Ya, gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Ada 2 ayat yang kita baca ya. Nanti tolong dibacakan. Mazmur 119 ayat 164 dan Mazmur 34 ayat 2. Oke. Mazmur 119 ayat 164. Ya. 7 kali dalam sehari. Berapa kali saudaraku? 7 kali ya, perhatikan baik-baik. Terus? Aku memuji-muji Engkau, Ya. karena hukum-hukum-Mu yang adil. Oke. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pada segala waktu, perhatikan baik-baik. Terus? Definisi puji-pujian, salah. Iya. Itu salah nulis ya, saya salah nulis ya. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, salah ketik. Ya, jadi ayat yang kedua, Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan lifestyle Daud. Ayat-ayat ini menggambarkan gaya hidup memuji dan menyembahnya Daud. Ya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan galau. Saya waktu merenung ayat ini, kenapa ya 7 kali itu? Kok angka 7 sih yang dipakai, bukan 2 kali itu kan? Kebanyakan banget. Dan seorang raja memuji-muji Tuhan 7 kali. Apa nggak ada pekerjaan Daud? Ya, dia kerjaannya nyanyi aja. Apa nggak ada kerjaan? Bukan, saudaraku. Dia banyak pekerjaan. Dia banyak manajemen kerajaannya dengan begitu baik. Tapi bukan nggak ada kerjaan ya. Nggak ada kerjaan, orang keseluruhan nyanyi terus. Daud tuh raja nyanyi terus.
Ternyata 7 itu melambangkan keadaan-keadaan yang bisa membuat kita gundah gulana. Saudara pernah merasakan gundah gulana? Itu sejenis makanan yang bukan ya. Gundah gulana itu perasaan kita jadi terparu-rubuh bahasa Sanskertanya. Enggak, pokoknya gitu. Banyak hal saudara dalam kehidupan sehari. Kenapa Daud sampai 7 kali memuji dan menyembah Tuhan? Bisa ada keadaan-keadaan yang bisa membuat kita gundah gulana. Contoh 7 ya. Misalnya keadaan takut. Bisa jadi gundah gulana? Bisa. Sian sesuatu lah. Tapi yang jelas bukan sian setan ya. Kita nggak boleh takut sama setan. Karena ada masalah, karena ada hal-hal yang lain. Kemudian sedih. Kalau lagi sedih, gundah gulana. Daud memuji Tuhan. Galau. Kalau lagi galau, terparu ya pasti. Terus kemudian kalau ada masalah besar, masalah kecil, itu bisa membuat kita gundah gulana. Belum lagi kita dikelilingi oleh orang-orang yang menyebalkan. Saya banyak pengalaman seperti itu, tapi seru juga pasti deh punya pengalaman seperti itu. Dikelilingi sama orang-orang yang menyebalkan. Pernah? Dikelilingi oleh orang-orang yang menyakiti hati saudara. Pernah? Pasti setiap orang. Ini kurang lebih 7 keadaan yang bisa membuat kita gundah gulana. Makanya Daud dalam setiap keadaan dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Itu yang bisa membuat dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tetap dia merasakan urapan Tuhan. Karena dia tahu, karena Daud tahu ketika urapan Tuhan itu turun, maka dia akan merasakan kemenangan yang luar biasa. Bahkan ketika kita punya masalah di tengah-tengah, aduh, pagem saya mah nggak bisa memuji nama Tuhan. Lagi repot, lagi banyak kerjaan, lagi banyak masalah. Waduh, mau menghimpit saya dan mau mati rasanya. Enggak, justru dalam keadaan seperti itu kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Jangan cuma di gereja, nyanyi semangat, loncat-loncat. Tapi ketika ada masalah, gundah gulana, dia marah-marah, kemudian dia tendang ini, tendang itu. Orang kalau marah kan gitu, mengambil keputusan juga salah. Makanya Daud selalu menang, dia selalu mengatur kerajaannya dengan baik karena dia punya tipsnya. Memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Artinya dalam segala keadaan. Kalau saudara ada lebih keadaan yang lebih, ya lebih lagi memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Daud termasuk raja yang sangat sukses pada waktu pemerintahannya. Karena di dalam hampir setiap perangan, Daud selalu mengakhirinya dengan kemenangan. Saudara tahu kunci kesuksesan Daud terletak di dalam pasukan perangnya. Dia punya 2 pasukan perang. Satu pasukan perang yang terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa, dilatih untuk bisa menang. Tetapi semua kerajaan juga bikin seperti itu. Ya, tetapi kenapa Daud bisa menang? Dia punya pasukan lain. Ya, pasukan lain terdiri dari orang-orang lain yang dia ditugaskan untuk menyembah dan memuji Tuhan di depan tabut. Jadi ketika Daud berperang, tabut Allah itu dibawa ke medan peperangan. Dan ada orang-orang Lewi yang bertugas untuk memuji dan menyembah Tuhan, memasyurkan namanya, menaikkan puji-pujian. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, urapan Tuhan itu sampai kepada panglima-panglima perang Daud, sehingga membuat mereka kuat, gagah perkasa dan memenangkan peperangan. Itu kuncinya, ya. Dan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan, urapan itu turun. Dan ketika urapan Tuhan itu turun, kemenangan di depan kita sudah kita bisa. Amin. Inilah yang harus kita bangun tiap-tiap hari. Ya, ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, punya lifestyle, punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Lifestyle praise and worship seperti Daud. Dan saya yakin, saya percaya ketika ini terjadi, maka kita akan merasakan kemenangan yang luar biasa. Itu kuncinya kalau kita belajar dari Daud. Amin. Sama-sama katakan, saya mau menjadi pemuji dan penyembah. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan. Haleluya. 3 hal ini yang sangat penting, yaitu God's favor, perkenanan Tuhan, obey, taat kepada Tuhan, dan kemudian
lifestyle praise and worship, gaya hidup yang memuji dan menyembah. Bukan kita nggak ada kerjaan, tapi kita tahu bahwa ketika kita memuji dan menyembah, kemenangan akan kita raih karena Tuhan menyertai kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, kita baca sama-sama. Mazmur 28 ayat ke-8. Ya. Kita akan baca sama-sama ya bersama dengan Sis Laura. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin, saudaraku. Siapa yang mau diurapi Tuhan angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang mau diurapi Tuhan. Karena ketika saudara diurapi Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Ketika saudara diurapi Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Ini yang membuat saudara bisa menang. Ya, dengan gilang gemilang dan kemanapun saudara pergi, saudara akan merasakan mujizat terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan saudara rasakan, dan Dia menjadi kekuatan kita dan benteng keselamatan kita. Amin. Katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin. 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 Jadilah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah. Satu kunci penting yang perlu saudara perhatikan baik-baik pada hari ini adalah urapan itu begitu penting buat kita semua. Sangat penting. Karena itulah kunci, faktor penentu untuk kita mendapatkan kemenangan. Tanpa kita diurapi Tuhan, kekalahan yang kita dapat. Ya. Kita sama-sama berbalik diri. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Urapanmu mengalir
pengurapan itu boleh turun atas kehidupan kami. Bukan hanya saat kami di dalam gereja saja, tetapi justru ketika kami keluar dari gereja ini Tuhan, biarlah pengurapan itu boleh terus ada menyertai kami Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh kami rasakan tiap hari Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami boleh diperkenan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas kami. Walaupun Tuhan Yesus secara manusia kami jauh dari kata sempurna, tetapi biarlah kami punya hati yang mau taat dan mendengar akan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus tiap hari selama kami masih bernafas, kami boleh senantiasa memuji dan menyembah nama Tuhan di dalam segala keadaan Tuhan Yesus. Mungkin banyak permasalahan kehidupan kami Tuhan Yesus, tapi biarlah itu tidak menghimpit kami sehingga kami tidak bisa memuji Engkau. Tetapi biarlah dari mulut kami, jiwa kami, hati kami ini boleh senantiasa keluar puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga mau terus belajar taat akan firman-Mu Tuhan Yesus, agar kehidupan kami terus ada pengurapan Tuhan dan diperkenan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terus tanamkan dan berikan pengertian buat kami, agar kami terus dilembutkan hatinya dan boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang ada di dalam dunia ini semua adalah ada pengaturan Tuhan, dan biarlah kami menyadari bahwa kedaulatan Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka jatah kemenangan, perlindungan, keselamatan itu ada pada kami semua. Akan kami terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan menjalankan persembahan Tuhan yang akan menguduskan tangan-tangan kami, kelemahan hati kami, untuk kami belajar untuk memberikan yang terbaik dan sukacita Tuhan Yesus. Karena kami percaya apa yang kami persembahkan ini jauh lebih kecil dibandingkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Setiap orang yang diberkati pada pagi hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini yang mau diurapi untuk menjadi perkenanan Tuhan, taat padanya dan hidup dalam pujian dan penyembahan. Untuk yang bertugas dipersilakan, kita mau terus menyatakan kemuliaannya sebagaimana di Mazmur 133 katakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita menaikkan pujian ini, puji nama Tuhan. Sungguh
Tuhan kita boleh dicurahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita hari ini mau terus yang urapannya Tuhan boleh nyata dan terus mengalir atas setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Sama-sama katakan kita untuk belajar ini. Tiap-tiap hari Tuhan Yesus menjadi orang yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kami percaya juga setiap orang yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah masing-masing, mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kelemahan sudah diberikan kekuatan, yang dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang pada yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.